Kalau menurut saya memang mungkin BI checkingnya harus lebih lebih ketat ya. Setiap orang memang perlu punya integritas ketika itu berhadapan dengan uang yang banyak. Betul. Ini salah satu solusi yang tepat untuk WuHub Coworking. Saya membuat banyak rekening. Kalau peer-to-peer lending, perorangan, pegangannya apa? Orang dalam itu kan atau Iya. pamannya MK. Halo teman-teman Halo, semuanya. friends. Sekarang kita berbeda dari yang Betul. sebelumnya. Biasanya saya berdua dengan narasumber, tapi sekarang kita bertiga teman-teman ya. Kita akan membahas opini-opini. Iya, opini-opini. Dari isu-isu yang ada. Betul. Oke. Isu-isu yang trending topik ya, Kak ya. Betul. Nah, sekarang nih teman-teman ya, sekarang saat kita tag podcast ini, Betul. pokoknya ini kita lagi ada banget isu investri. Kalau teman-teman tahu ya. Perkenalan dulu. Iya. Dikenalkan dulu. Oke, teman-teman ya, ini kita sebelumnya memperkenalkan dulu. Nah, mungkin ini sebelumnya di video sebelumnya sudah ada wajah Bapak ini. Betul. Nah, Pak Charles ya teman-teman ya. Ini Pak Charles sebagai co-founder dari WuHub Coworking Space. Dan di sebelah saya Adalah host dulu di podcast, sekarang sudah berubah. sekarang sudah di belakang layar, tapi Betul. sekarang kembali ke depan layarnya Oke. teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngobrolin tentang investri atau pilihan lending yang sekarang lagi hits banget karena ada masalah di perusahaannya. Betul. Ya. Nah mungkin sedikit ringkasan saja kalau saya baca-baca ya teman-teman. Jadi sebenarnya P2P lending ini kalau saya baca-baca, jadi sebelumnya itu sudah memang ada beberapa permasalahan operasional dugaannya. Jadi ada kredit macet ya, kredit macet. Kalau misalkan kredit macet itu di bulan Desember lalu itu ada di angka mencapai 444,69 miliar kredit macet. Tapi akhirnya udah tahu belum P2P itu apa? P2P, P2P peer-to-peer, lending, iya. peer-to-peer lending. Kalau menurut aku ya, menurut pengalaman saya Pak, Iya. P2P itu adalah sebuah perusahaan yang menyambungkan antara yang punya dana dan yang butuh dana. Kira-kira benar nggak Pak? Ya, cuman definisinya P2P lending itu kan peer-to-peer. Jadi saya pinjamkan misalnya ke ayah, ayah bisa pinjamkan kamu, itu peer-to-peer. Oh, oke. Peer-to-peer. Peer-to-peer. Tapi perusahaan P2P lending adalah memfasilitasi pinjaman Peer-to-peer ini itu. lewat Oke. aplikasinya dia. Oke. Berarti nggak cuma satu orang doang ya, bisa semuanya yang mau Betul. pinjam atau yang mau minjemin gitu ya. Betul. Jadi misalnya ini ada yang mau pinjam di Bali, Mm-mm. kita kan nggak kenal. Nah, dia mau cari siapa sumbernya. Nah, dia ke aplikasi online ini. Oke. Jadi ya aplikasi pinjam meminjam ya Pak ya. Iya, peer-to-peer. gitu. Tapi kira-kira sama nggak sih kalau peer-to-peer dan pinjol itu Pak? Nah apa bedanya? Pinjol itu apa? Pinjaman online yang apa ya? Yang kalau menurut saya sih tidak dari segi aturan tuh tidak terlalu jelas lah. Dari segi aturan. Ilegal ya, pinjolnya. banyak ya. Cuman memang kalau misalnya P2P mungkin saya juga kurang tahu apakah udah ada peraturan yang jelas untuk tentang P2P lending ini atau tidak. Oke, kalau menurut saya pribadi, kalau kayaknya kalau P2P itu udah ada OJK-nya ya, karena salah satu yang saya tahu P2P yang lumayan terkenal juga namanya Amarta. Bapak tahu nggak Pak? Amarta, iya. Nah itu kan juga salah satu perusahaan P2P ya, dan itu udah termasuk besar. Kayaknya emang sudah ada duduk ketentuannya atau kayak undang-undangnya juga sepertinya yang sudah mengatur. Nah tapi sekarang kayaknya dari dulu kayak beberapa tahun lalu banyak ya Pak ya kasus-kasus P2P ini, entah macet bayar gitu ya, gagal bayar. Nah kira-kira pandangan Bapak tuh gimana tuh Pak? Gimana sampai P2P itu bisa meminjamkan tapi ternyata yang dipinjemin kok nggak bayar? Tidak sesuai tujuan mereka untuk meminjamkan gitu. Kalau di Indonesia terutama isu terbesar itu adalah untuk microfinancing ya kan. Jadi mulainya yang tradisional itu untuk orang mau minjam dana untuk beli motor. Betul. Jadi nilainya nggak sebesar kalau untuk beli rumah atau beli mobil. Nah itu biasa ke bank. Nah yang orang yang mau beli motor aja kan kalau nggak cukup, bank nggak akan pinjemin ke dia. Akhirnya dia pinjam dari siapa? Nah, akhirnya bank keluarlah idenya bikin divisi baru khusus untuk yang small micro lending namanya. Nah sekarang ditingkatkan kembali lagi.
ini hanya untuk keperluan apapun lah, tapi ada difasilitasi oleh online. Jadi awalnya OJK dibentuk untuk mengawasi bank, karena masuk ke microfinancing, masuk ke lending, akhirnya ke formatnya itu dipakai online, tetap di bawah wawasannya OJK. Nah, pinjol itu apa? Kan namanya pinjaman online. Nah, P2P aplikasinya perlu internet nggak? Perlu. Lah, apa bedanya? Iya. Cuman penamaannya itu Berbeda. jadi ada ya Dari segi pinjol itu bisnis anggapnya mungkin kan ya, negatif ya, ya, kan? negatif, ya, ya. Seolah kayak apa? Yang debt collector gitu. Iya, pinjol-pinjol ini. Jadi sebenarnya P2P ya mirip-mirip pinjol juga ya Pak ya sebenarnya ya Pak. Ya, secara lihat bisnis modelnya mirip. Karena substansinya, infrastrukturnya kan ya orang bisa minta pinjaman online dan dapat pinjaman tersebut. Berikutnya harus balikin. Tapi apakah dengan P2P itu ada khususnya uangnya itu digunakan untuk apa Pak? Untuk bisnis kah atau untuk hal apa gitu? Ada nggak sih di P2P lending? Oh, kalau saya yang sebelumnya aku pernah tahu ya Kak. Jadi sebenarnya P2P itu yang tadi aku pernah baca-baca juga soal Amarta. Jadi sebenarnya Amarta itu tadinya itu P2P yang memang terfokus sama UMKM. Jadi kan banyak yang memang UMKM itu dia itu butuh modal tapi nggak tahu nih kemana gitu ya. Nah salah satunya Amarta itu yang memang jadi dia P2P lending tapi lebih fokus ke sosialnya. Ya, kayak UMKM gitu. khususnya Iya, UMKM khususnya kecil. UMKM kecil kayak gitu. Iya. Tapi mungkin kalau yang tadi saya sempat sebut di awal, investori mungkin agak sedikit berbeda ya. Mungkin lebih tinggi Iya, levelnya. lebih tinggi levelnya atau beda fokusnya gitu ya Pak ya. Iya, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Kalau khususnya investor Pak Iya, yang besar. invest. Kalau Pastry. saya lihatnya kan dari segi bisnis model ya. Artinya kalau mau kasih pinjaman yang ada resiko untuk dibayar lebih tinggi, kita harus bisa sebagai bisnis mengequalisir resiko tersebut. Dalam arti, kalau saya datang, saya sebagai bank misalnya, ada customer minta pinjaman. Customernya itu ada collateral, ada aset. Misalnya itu ada rumah senilai anggap 100 juta. Dia mau pinjam 100 juta. Ya saya akan kasih pinjam karena dia sudah ada collateral asetnya untuk jaminan. Oh, oke. Sedangkan kita ngomong ya mau pakai micro lending, mereka pinjamannya maunya 5 juta untuk beli motor. Kolateralnya apa? 5 juta, masa dia kasih rumah? Mungkin dia nggak punya rumah, dia hanya sewa. Nah, resikonya saya jadi tinggi karena saya nggak ada pegangan. Maka saya minta bunganya ditinggiin. Yang biasa di bank mungkin 5%, sekarang orang-orang saya lebih tinggi, bisa 10%, bisa 20%. Nah, makin tinggi saya punya bunga, itulah resiko yang lebih tinggi yang saya Iya. Yang dibebankan jawabkan, juga, iya ya. dibebankan. Nah, itu kan jadi bisnis model yang berbeda. Nah, kalau peer to peer lending, perorangan, pegangannya apa? Nah mungkin kalau dari saya sebagai orang awam ya Pak, peer to peer lending itu kan berarti kan ya dari pihak perusahaan yang memang mendanai gitu ya Pak, memberikan peminjaman pasti kan juga ada ya BI checking dan lain-lain, itu kan pasti juga dilihat gitu ya Pak ya, apakah aset-asetnya. Tapi sekarang kita misalnya berbicara tentang namanya kredit macet. Nah banyak yang kayak dia udah dikasih pinjam tapi yang gagal bayar sampai 90 hari lebih dari jatuh tempo. Nah itu menurut pandangan Bapak atau Kak Alif itu kira-kira sebenarnya kenapa? Karena mereka kan sebenarnya juga udah punya aset gitu loh, tapi ketika dipinjemin malah tidak membayar. Ya. Kira-kira Kalau menurut saya memang mungkin BI checkingnya harus lebih ini ya, lebih ketat ya, karena kan mungkin pasti yang dipinjam bukan uang yang kecil, pasti harus uang yang besar, dan BI checkingnya harus mungkin memang tadi yang tadi Pak Charles bilang apabila memang mereka tidak punya aset, resikonya ditinggiin, bunganya ditinggiin gitu kan. Cuma memang mungkin kalau dari saya adalah kalau kenapa mereka mungkin gagal bayar, mungkin BI checkingnya tidak terlalu ketat sehingga akhirnya mereka mungkin gagal dari segi ide dan segi bisnisnya mungkin gitu. Mungkin Pak Charles gimana Pak? Pertanyaannya, apakah semua orang bisa ada data untuk cek historinya? Mungkin ada yang kerja yang tidak resmi, yang nggak punya NPWP. Cara periksanya gimana? Mungkin nggak lapor SPT. Oh ya, tapi
Sebelumnya Pak, saya mau sedikit sharing kalau saya saya juga nggak tahu ya. Saya ada BI checkingnya itu gimana, tapi saya itu pernah hanya mengaktifkan ya teman-teman untuk Shopee Pay Later. Nah, saya belum punya MTWP Pak di situ Pak, tapi bisa mengaktifkan. Tapi kan ketika saya meminjam berarti kan sudah ada track recordnya ya, ketika saya udah ada pinjaman Pay Later itu. Nah, berarti kan kayaknya bisa sih Pak tanpa ada BI checking untuk tanpa ada NPWP untuk BI checking itu. Tapi kalau untuk Shopee Pay Later biasanya ke-track dari seberapa sering kita belanja. Seberapa sering kita belanja biasanya limitnya itu naik. Kalau kita sering-sering belanja limitnya naik. Saya sering lihat itu. Karena saya juga pernah mengaktifkan Shopee Pay Later dan saya melihat ya kok limitnya naik padahal saya nggak ngasih tahu bahwa saya kerja dengan penghasilan segini gitu kan. Itu tuh dicek dari seberapa sering kita belanja, padahal kan kita belanja juga belum tentu kita belanja buat kita gitu. Berarti ya histori transaksi ya. Kalau dari Shopee Pay Later, cuma nggak tahu nih kalau gimana P2P lending gimana Pak kira-kira. Lah Bapak sendiri Pak? Saya sih lebih kalau P2P lending secara business model kita paham lah ya. Pasti kalau perusahaan yang mengadakan itu karena bunganya tinggi, dari resikonya tinggi, ya keuntungannya bisa lebih tinggi. Maka dari segi bisnis, kalau bisa diatur baik namanya NPL, non-performing loan, dan OJK itu ada ketentuan, tidak boleh lebih dari 5% kalau saya tidak salah. Ini banyak perubahan ya. Artinya kalau di bawah 5% berarti perusahaan ini sudah bisa menjaga kredibilitas dari yang orang yang minta pinjam dana sama untuk pembayaran pinjaman dana tersebut. Hanya 5% itu yang tidak bisa bayar atau gagal bayar. Business mindset-nya. Saya lebih pertanyakan, yang menjalankan sebagai dirutnya perusahaan tersebut, ini kan sudah banyak dana toh? Betul. Karena bunganya dia terima gitu tinggi. Apakah tanggung jawabnya sebagai dirutnya itu perlu penuh integritas atau rendah integritasnya itu? Kalau menurut saya ya, tapi dimanapun ya, menurut saya nggak hanya membahas tentang dirut mungkin dari perusahaan-perusahaan itu, tapi setiap orang memang perlu punya integritas ketika itu berhadapan dengan uang yang banyak. Betul. Ya, jadi menurut saya integritas tuh perlu, dan apalagi itu bisa dibilang pendanaan ya, pendanaan. Mengelola duit banyak, apalagi duit orang gitu ya. Bank seperti itu kayaknya untuk integritas tuh sangat diperlukan. Tapi memang terkadang kan banyak juga yang orang-orang integritasnya gitu agak diragukan, atau memang ketika awalnya dia bilang kalau misalkan saya bisa, saya mampu, tapi ketika sudah dihadapkan mungkin melihat dengan angka sebesar itu gitu ya, dengan dia mungkin bisa terjun atau bisa dibilang menghandle langsung gitu ya, mengelola langsung uangnya, ya mungkin manusia-manusia seperti itu yang kayak ya mungkin bisa nih kita mainin dikit ya sampai ujung-ujungnya ada akhirnya dimainin kebanyakan tiba-tiba muncullah sebuah masalah itu Pak. Ya, gitu. Ini ada statement bahasanya itu wolf in sheep's clothes. Artinya apa? Serigala berbulu domba. Kelihatannya domba tapi ternyata dia serigala. Kan nonton Wolf of Wall Street. Dia jualnya apa? Saham over the counter yang tidak bernilai, tidak ada bobotnya sebenarnya ya. Jadi makanya dia dijual di over the counter, tapi itu resmi. Kenapa dia nggak jual di Fortune 500 atau di Nasdaq? Karena dia nggak capek level untuk bisa di accredited dari badan yang menganalisa saham ini bagus nggak untuk investor. Nah ini sekarang kasusnya sama, P2P di bawah OJK. Yang memimpin sudah ada seharusnya sebagai direksi dapat namanya fit and proper test. Betul. Apalagi terkait sama keuangan. Ya. Nah sedangkan ada dirut, kita nggak sebut orangnya, ada dugaan dia fraud. Betul. Dan dia turun dari jabatannya. Kalau menurut kalian, kalau saya dipercayakan dana taruh di perusahaan saya untuk P2P lending, dipinjamkan ke sosok yang minta di aplikasi saya, dan ternyata duit nggak dikembalikan ke kalian, malah buat saya pakai jalan-jalan atau dipakai seenaknya saya, apakah pantas? Tidak, saya hanya bilang saya turun. Nggak bilang saya salah, nggak bilang saya melakukan yang tidak benar, saya hanya turun karena diinvestigasi.
menurut kalian gimana? Sangat-sangat tidak. Tidak bertanggung jawab sekali sih, Pak. Tidak bertanggung jawab ya? Tidak bertanggung jawab dan Tapi harusnya perlu dicek dulu iya. uangnya digunakan untuk apa. Iya. Tapi Tapi kan saya udah fit and proper, anggap kalau saya sebagai dirutnya itu ya, saya perlu dicek udah lolos. Ya, kan saya pintar ya toh, nggak bisa jawab-jawab yang apa. Betul. ya berarti emang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya lagi-lagi ketika dia turun, apakah itu finalnya dia hanya turun atau kedepannya bakal ada lagi, ada ya mungkin ya sampai panjang gitu, sama ya di hal fit and proper test itu yang perlu dipertanyakan, siapa yang menilai, bagaimana penilaiannya gitu. Dan Iya, bagaimana maksudnya. bagaimana kenapa dia bisa naik gitu Iya. jadi itu ya. Iya. Entah itu orang dalam gitu kan atau Iya. pamannya mungkin sama ini sih Pak, kita ada isu lain bahwa pinjol ini kan kayaknya udah sering banget, udah banyak banget orang yang menggunakan dan kayaknya udah menjadi kebutuhan. Contohnya adalah di mahasiswa itu membayar UKT dengan pinjol yang akhirnya gali lubang tutup lubang gitu. Nah, kira-kira pinjol ini gimana ya Bang? Maksudnya apakah memang sekarang masyarakat kita tuh butuh itu atau gimana Pak? Menurut Pak Charles? Ini salah satu solusi yang tepat untuk WuHub Coworking. Wis, Karena salah satu topik ini kalau dipertanyakan, orang pinjam apakah sudah ada solusi untuk bisa melunasi pinjaman? Kalau belum ada ya namanya gali lubang tutup lubang. ya, gitu karena kan nggak ada solusinya. Jadi Betul. pinjam dari pinjol nggak bisa bayar, ditagih, pinjam lagi dari, Pinjol lain. jadi kapan dia bisa Iya. lunasin? Karena kita lihat sebagai mahasiswa dia sumber income-nya dari mana? Part time sih ya kebanyakan, atau Part-time mungkin ya atau dari tetap orang tua. orang tua. Iya. Ya ini kalau saya sendiri, emang saya juga belakangan baru belajar kan, ini bukan mata kuliah, gimana sih cara kelola dana sendiri, manage personal finance, tidak ada. Ada yang Jadi ngajar, mata kuliah ya. duit masuk, langsung, yeay, ayo kita makan, Wah. ayo kita nonton gitu loh. Betul banget Pak. Waktu muda kan kayak gitu, main-main enak terus. Loh sekarang kalau udah ada keluarga kan nggak bisa, kita harus bayar ini, ono. Nah sekarang kalau sebagai mahasiswa kan belum tahu itu apa responsibility seperti gimana dia bisa ngerti bahwa ini pinjaman dengan gitu mudah, harus dibalikin. So ini problemnya typical of namanya Ponzi scheme, pernah dijalankan oleh berapa sosok lah. It's sangat klasikal, maka sudah ada keluar namanya. Orang pinjam lagi untuk menutupi. Jadi kesannya dia banyak dananya, padahal dia pinjam terus dari sosok yang berbeda. Nah, sewaktu-waktu kalau nggak sesuai yang dia ingin, misalnya ada satu nggak bayar, macet, ketahuan. Karena yang tadi pinjam, saya bisa pinjam dari orang lain, saya balikin, saya lunasin. Pada saat saya nggak bisa pinjam dari orang, sekarang saya ada credit call, minta dibayar lunas, saya nggak ada. Akhirnya saya bangkrut, nggak bisa bayar. Karena semua nagih, waktu tercapai, saya nggak bisa hindari lagi. Nah, that's a tough. Tapi memang bener sih Pak, kalau kita sempat ngebahas ya di podcast sebelumnya, memang managing financial manager itu perlu sih Pak, apalagi di anak-anak usia muda, anak-anak kuliah itu yang perlu ya. Iya, perlu. Itu menurut Bapak, kalau tadi kita itu kan ngomongin financial managing gitu ya Pak ya. Yeah. Itu kan kita juga perlu ya belajar juga sebenarnya, tapi nggak semua orang mau belajar tentang itu. Betul. Karena yang ngerasa belum perlu, terus Pak ada juga banyak yang ngerasa kalau misalkan duit gue belum sebanyak itu, ngapain gue manage. Jadi kayak padahal kan sebenarnya dari hal kecil kan, dari duit biaya belum sebanyak itu aja sudah susah memanage. Nah, apalagi kalau duitnya lebih banyak lagi. Nah, kira-kira itu termasuk apa ya, bisa dibilang, dan ini juga ngaruh ke pinjol ya Pak ya. Itu ngaruh ke apa ya, perilaku Itu gitu ya. faktor-faktor perilaku yang membuat akhirnya kita terjerat pinjol gitu. Iya, kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Itu apakah ada dari segi perilaku, terutama buat anak muda Indonesia sih Pak? Kayaknya yang udah banyak banget ya sekarang. Kalian kan juga termasuk anak muda ya? Cuma ini sebenarnya buat kita juga ya. Iya Pak. Saya juga mau tanya ke kalian. Kamu itu sekarang dari penghasilan setiap bulan gimana cara ngaturnya? Oke, kalau saya pribadi jujur
Saya pos-posin Pak. Jadi kalau saya pribadi misalkan contoh dari penghasilan saya taruh 1 juta, udah 1 juta buat jajan aja. Jadi kalau misalkan jajannya udah 800.000, berarti saya merasa duit saya sisa 200.000 kayak gitu. Betul. Caranya mengaturnya gimana? Saya membuat banyak rekening. Betul, saya juga Pak. Saya punya 3 rekening. Iya. Oke, boleh ceritakan. Rekeningnya 3 gimana membedakannya? Pertama saya punya rekening yang duit masuk itu maksudnya untuk gajian, terus habis itu saya gunakan untuk memang kebutuhan sehari-hari, misal dari ongkos, dari makan gitu. Terus saya juga punya satu rekening lagi yang untuk memang untuk happy untuk jalan-jalan atau main-main gitu. Sama satu lagi saya punya rekening yang yang emang khusus nabung, makanya saya di rekening itu saya nggak punya m-bankingnya. Karena biar nggak boros Pak, karena kan kalau ada m-banking boros banget tuh Pak, gitu. Kalau saya kayak gitu. Kalau gimana? Kalau saya sebenarnya sama juga sama Kak Alif, ada saya pakai 2 rekening sih Pak. Ada yang satu yaitu tadi buat kebutuhan, terus kalau misalkan kalau saya pribadi ya Pak, kalau kayak pengen belanja juga ada budgetnya sebenarnya. Ada rekening sendiri? Iya, Good. ada rekening sendiri. Nah sama kalau Kak Alif buat nabung itu kan pakai rekening, kalau Bapak tahu pakai bibit. Jadi saya reksadana gitu, reksadana pasar uang. Jadi kayak ya sedikit-sedikit invest gitu lah Pak. Jadi ya sebenarnya kayak kita mencoba ya di situ ya, mencoba buat kayak kita memanage finansial gitu. Nah tapi kan walaupun banyak teman-teman di sini yang udah belajar, tapi banyak juga yang memang ya agak terjerumus, terutama di pinjol-pinjol itu gitu. Tadinya pertanyaan itu saya sih pikir ada trick question, tapi ternyata tim kita di sini semuanya hebat, udah disiplin. Nah, kalau harder question, kadang-kadang kan orang bisa ngomong bahwa sesuai dengan penghasilan. Kalau penghasilannya dikit ya susah nabungnya. Kalau penghasilan besar gampang. Bener gak sih? Oke, kalau saya pribadi tidak setuju. Karena gimana pun menurut saya, misalkan uang 100.000, kalau di pandangan saya Pak, uang 100.000 kalau emang kita milah, kita emang pengen kita sisihin, sebenarnya bisa aja. Jadi contohnya kita pengen punya 100.000, pengen nabung sama pengen jajan sama belanja barang, ya udah 30 40 contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya bisa aja sih, ya tergantung pandangan orangnya. Tapi kan ada orang yang nggak puas ya Pak ya, sebenarnya itu masalah puas nggak puas. Jadi kayak udahlah uang segini mah jajanin aja, nanti baru kita cari lagi atau apa gitu. Apalagi kalau misalnya ada karyawan-karyawan yang emang udah gajinya tetap gitu kan, kayak udahlah habisin aja duitnya, ntar juga bulan depan dapat lagi. Nah biasanya kayak gitu Pak. Biasanya kayak gitu, yang penting kan gue kerja. Biasanya banyak kayak gitu Pak. Tapi belinya buat apa? Iya. Buat sendiri puas atau buat orang lain puas? Betul. Atau untuk mengikuti orang lain punya gaya hidup? Ya kan itu sesuatu yang prinsipal sendiri. Betul. Apa salahnya misalnya kalau kita pakai persentase? Kalau duitnya mulai dari yang kecil sudah menyediakan misalnya 10% hanya untuk pakai spending, saya kadang-kadang mau jajan atau apapun. Tapi pada saat gajinya besar, apa 10% naik jadi 20%? Atau tetap 10%? Anggap tetap aja 10%, tapi karena gaji udah lebih besar, 10% ya barangnya kan lebih besar, beda, tapi masih teratur. Nah ini saya belajarnya satu, di Ka-shing. Di Ka-shing itu orang terkaya dulu di Hong Kong, saya nggak tahu sekarang dia nomor berapa. Mulanya orangnya miskin. Saya suka jam tangan. Dia jam tangannya pakainya Seiko. Karena dia menganggap itu nggak penting buat dia. Jadi kalau orang lihat jam tangan dia, mau ambil, dia bilang silakan, saya nggak sakit hati, murah toh. Iya benar sih. Tapi dia bisa nggak beli yang lebih mahal? Bisa. Ini namanya gaya hidup. Orang terkaya di Hong Kong tidak perlu, karena menurut dia itu tidak penting. Jadi untuk masing-masing tidak ada yang benar, ada yang salah. Tapi baiknya adalah sudah ada cara kelompokannya. Nah dari kalian sudah bagus. Terus terang saya baru belajar nggak lama itu ya. Caranya gimana? Kalau waktu muda saya spending terus. Pas masuk mulanya pertama jam tangan. Berikutnya mobil, mau diperlu apa, ganti pelek, ya, kayaknya kurang nih kayak gue. Waduh, ikutin ngetren terus, nggak pernah puas, beli ini, beli itu. Terus kita lihat kok kerja gini kok nggak ada savings, akhirnya mau bisnis pakai apa? Akhirnya saya mulai savings, prioritasnya beda. Saya mulai melihat ini penting. Nah kembali pinjol.
mindsetnya di mana dulu? Apakah sudah melihat bahwa ada hal yang dibutuhkan dibanding hal yang hanya untuk orang lain puas? Nah itu harus dipertimbangkan dengan matang. Sebagai mahasiswa ini untuk sekolah, apakah itu salah? Tidak. Tapi kalau nggak bisa membayar balik, gimana caranya? Sudah harus mulai memikir kerja part time, freelance, online, bisa affiliate atau apa, kan banyak solusinya. Mau atau enggak, bisa atur atau enggak. Gitu ya. Wah, ini hebat tim kita, luar biasa. Trend enggak. Dari tadi Charles itu saya jadi punya pikiran sih Pak. Jadi ternyata memang walaupun sebenarnya pinjol juga nggak haram, bisa bilang nggak haram-haram banget, asal kita juga bisa tahu nih kita bertanggung jawab. Kayak kita nggak punya, ya udah gimana caranya supaya kita bisa punya dan bisa ngebayar sebenarnya. Dan mungkin misalkan kayak contoh kita punya uang 3 juta, ya udah taruhlah kita bisa pinjol, berarti ada maksimalnya 300.000, 400.000, 500.000, jangan sampai 3 juta kita pinjolnya 2 juta, sejutanya cuma hidup sebulan gitu kan belum tentu bisa gitu kan. Iya Pak. Betul. Pinjol itu seperti bantuan yang darurat. Jadi misalnya sebagai contoh lagi, tiba-tiba ya ada keperluan misalnya di rumah sakit harus bayar, asuransi belum ada, tapi BPJS nggak bisa cover, nah ini darurat perlu. Betul. Ya, mau nggak mau kepinjol, Iya. tapi sudah ada cara membaliknya. Iya. Tapi karena darurat, ya harus pinjam dari yang mana paling cepat, ya pinjol. Tapi jangan sampai saya mau pinjam nilai berapa besar, tapi saya nggak tahu cara baliknya, pinjam aja. Iya. Masa bodoh, itu biarin aja, orang ini butuh. Nah itu yang bahaya. Yang salah ya. Harus cari solusi keluarnya, meskipun itu saat itu ada alasan yang tepat, tapi bukan berarti nggak keluar caranya untuk dibayarkan. Jadi memang kita harus mindful ya Pak ya, kalau misalnya. Iya, kalau lihat kayak sisi dari situ, pinjol bagus atau jelek? Sangat menguntungkan. Sangat Iya, sangat bagus. menguntungkan. Cuman mindsetnya, Iya. cara Iya. pandangannya ya toh. Iya. Iya betul. Tapi Pak, saya mungkin dari pinjol ini saya jadi tertarik ingin menanyakan satu hal sih Pak, ke Ahya juga. Kira-kira prefer nabung dulu untuk beli sesuatu atau nyicil? Oke, Menurut nah ini aku mendapat insight dari gimana aku podcast sama Teh Fitri. Jadi ternyata ya sebenarnya nggak salah, nyicil juga nggak salah, tapi ya itu kita harus tahu apakah itu cicilan itu bisa mengantarkan kita sama hal yang produktif atau enggak. Contohnya misalkan, wah perlu laptop baru nih gitu kan, tapi belum ada uangnya. Nah nggak mungkin dong misalkan laptop baru, kayak kita perlu laptop baru sekarang ini terus kita harus nunggu 1 tahun 2 tahun kan agak lumayan lama ya. Jadi kayak ya udah mungkin kita cicil, tapi apakah laptop itu bisa menghasilkan lebih dari cicilannya kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya? Iya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita nyicil ke hal yang kita sukai, sebenarnya kita punya duitnya nih, misalnya kita mau beli HP, tapi kan rasanya kalau misalnya mau beli HP langsung keluar duit banyak agak gimana ya, terus kita nyicil aja nih biar keluarnya sedikit-sedikit gitu, gimana ya? Kalau menurut aku itu pandangan pribadi, tapi kemarin juga insight baru lagi, kalau misalkan itu juga bisa menjaga cash flow. Jadi sebenarnya tergantung kita mindsetnya, apakah kita pengen, nggak apa-apa kah kalau misalkan ya cash flow kita emang aman, cuma kan jatuhnya kita punya utang ya, kan kadang secara psikologis kita punya utang juga, wah berat nih gitu. Betul. Kan ya kan ada beda-beda, tapi yang jelas ya udah pastiin aja kalau bisa bayar per bulannya gitu. Pak Jos itu salah nggak sih Pak? Saya sih perlu ada disiplin mindset. Kalau itu barang yang diinginkan, wajarlah ada. Mendingan dikasih waktu mikirkan. Iya. Mau nabung boleh bicarakan, tapi maksudnya kasih waktu dulu. Apakah besok masih ingin segitu besar? Kalau besok lagi masih ingin juga nggak? Karena barang itu kan nggak akan kemana-mana. Betul. Kecuali ya barang langka sekali ya. Nah, kamu juga harus mikir, worth it or not. Iya. Iya. Tapi dasarnya, fundamentalnya. Tadi contohnya sudah ada dananya, tapi mau cicil, ya nggak apa-apa kan sudah ada caranya. Atau tadi bicarakan mau nyicil, tapi dari cash flow-nya apakah dari kelompok saya yang udah menentukan untuk dicicil akan terpenuhi. Nah ini saya kasih contoh real life. Saya diberikan nasihat dari salah satu manajer perusahaan. Kita mau bikin atau mau buka usaha baru. Disarankan, ini kalau dananya nggak cukup boleh pinjam. Toh pakai nama, pakai aset kan bisa.
gimana itu? Kan boleh pinjam dan kita bisa bayar balik. Iya. Tapi saya nggak mau karena ada resiko. Betul. Kalau bisnisnya nggak sesuai, kita ada hutang besar, malah aset yang dijaminkan Kita punya, bisa ya. hilang. Nah, di mindsetnya itu saya malah ambil yang lebih prudensi. Saya mikir lihat dari financialsnya, baru dari turnover cash flow kita melakukan investasi dari kemampuan yang ada. Ini kan dari segi bisnis. Apakah yang dari aplikasi untuk bisnis secara financial planning bisa dilakukan untuk pribadi? Bisa. Apa perlu? Pengen banget? Apakah ini once in a lifetime opportunity? Nah itu kan hal-hal yang perlu pertimbangan Iya. beda ya. Seru Betul, sekali betul, guys. ya. Tapi saya setuju sih Pak, karena saya juga pernah dapat insight bahwa kalau ingin barang tuh tunggu 1 sampai 2 minggu. Saya Bener. juga pas sebenarnya salah saya mau beli, contoh misalnya kayak aku kayak mau beli tas baru gitu ya, padahal cuma kayak pengen semata doang, tapi kok saya pikir-pikirin Iya. terus gitu kayak ya udah deh beli aja deh ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya itu emang kalau emang bener-bener perlu gitu ya, kayak emang ada mungkin tasnya yang sebelumnya udah kayak ngerasa wah kayaknya kok sakit pakai tas ini gitu, nah itu ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Cuma kalau emang nggak perlu-perlu banget kayaknya Ya, ya kalau nyetok parfum gitu, Wow. yang bolos tuh siapa? Nggak perlu ya kayaknya ya. Perlu tuh kayaknya. Kayaknya ada teman kita di sini ya, dia di belakang layar. Oke Pak. kayak banyak yang disebar-sebar parfumnya ya. Sebar-sebar ditaruh di Wuhab Sabang, Wuhab Kuningan. Tapi kalau beli sesuai yang diinginkan, itu tidak ada salahnya juga asal ada dananya dan kan udah ada kelompokannya untuk bisa spending, and it's fun. Gimana kita beli sesuatu yang bikin kita seneng? Tidak masalah. Jadi artinya itu salah satu benefit atau driving benefit untuk bisa be more successful, have more money. Jangan orang kan ada yang tipikal yang orang itu orang kaya tapi kayak menderita banget. Iya. Oh, Kayak dia iya. khawatir ada yang orang mau gimana sama Iya. dananya, dia kok pelit padahal dia kaya raya. Itu not happy. Buat apa hidup kayak gitu? Betul. You work hard karena you want to play as well, you want to enjoy all your fruits of labor. Betul, betul. Nothing betul. wrong with that. So datanglah ke Wuhab. Bertemanlah sama Betul, orang-orang yang sama hebat kayak kita. gini, bisa Selida sharing mindset kayak sharing-sharing. gitu ya. Betul. Terima kasih. Oke, kalau gitu teman-temannya terima kasih banyak Pak Charles Terima ya atas kasih. diskusinya, Pak. keren-keren banget. Terima kasih juga Kak Alif dan terima kasih juga teman-teman di luar sana. Bye.